Muzaki depan juga ya. Muzaki sama untuk mustahik juga di depan. Alurnya lah, alur. Ya, mekanisme mulai dari awal datang muzaki dan mustahik itu. Ya, jadi kan alurnya kayak kira-kira. Jadi yang pertama itu kalau muzaki kita punya ruang sendiri, Pak. Ya. Kita duduk tadi di belakangnya itu ada ruangan khusus. Nah, nanti bisa kita lihat. Ya, tadi ada nampak ada ruang kecil memang. Itu memang khusus untuk muzaki yang ditorjakan situ. Kita di dalam ruang itu nanti lengkap ada mesin EDC-nya. Misalkan pakai kartu bisa, pakai barcode bisa, nanti ada mesin itu bukan lengkap di situ lah. Maksudnya sedikit eksklusif ya. Itu muzaki ya. Kemudian yang di depan ini itu semua untuk pelayanan, seluruh pelayanan. Baik itu nanti kan ada datang proposal, ada yang mustahik yang datang untuk minta bantuan, ataupun ada lembaga-lembaga yang dia itu ngikut daftar program, dia kasih permohonannya ke situ juga. Jadi seluruh lini pelayanannya di situ semua. Ya, misalkan nanti ada mahasiswa. Untuk mahasiswa misalkan atau lembaga-lembaga tertentu dia mau minta bantuan, permohonannya diterima sama teman-teman di counter ini, Pak. Teman-teman counter ini ada berapa? Mereka itu ada, kalau sekarang itu ada sekitar 5 atau 6 orang itu. Mereka bergilir ya, ada shiftnya bergilir. Yang duduk di situ biasanya 3 sampai 4 orang. 1 orang itu yang rekap data, Pak. Jadi kan dapat permohonan tuh, Pak. Nanti kita ada sistemnya. Mereka akan rekap, mereka akan advokasi, mereka akan telepon balik, aktivitas tindak lanjut lah. Nah, misalkan nanti teman-teman yang di counter tugas speaker itu mereka terima berkas, input segala macam. Data itu langsung. Iya, kita ada sistemnya, Pak. Itu di bawah apa? Sekretariat. Iya. Yang kegiatan-kegiatan teknis ini semua sebuah sekretariat dan counter ini di bawahnya PPTK Zakat, Ibu Ita yang tadi foto. Di bawah beliau ini tanggung jawab beliau. PPTK Zakat. Di bawah beliau. Nanti yang 1 orang ini mereka di posisinya nggak di depan, saya di belakang, tapi mereka akan periksa itu. Ini berkas ini akan ditujukan kemana? Nanti mereka pilih proposalnya. Itu yang 1 orang itu, Pak. Kan ada 5 tadi, 4 duduk depan atau 3 duduk depan, 2 yang tugasnya di belakang. Ya, itu kan nanti datanya masuk tuh, karena kan sistemnya kita sudah terkonek. Cuman belum terkonek online, masih terkonek di intranet aja. Nah, nanti saya masukin proposal, nama saya dicatat, saya dapat agenda, nanti data itu akan dicek cross sama orang di belakang, yang 2 orang itu. Itu masalah kelengkapan. Ya, misalnya nanti setelah dilihat ini ternyata untuk beasiswa, misalnya. Nanti akan diteruskan ke bagian beasiswa. Oh, ini ternyata permohonan untuk biaya hidup. Nah, itu diteruskan. Berarti semua ke situ ya? Iya, kita satu pintunya satu, nanti akan dia menyebar ya? Iya. Kayak pos gitu ya? Nanti akan diadvokasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan nanti ternyata ini sudah 2 hari. Masalahnya di sini, nanti mereka akan lapor ke PPTK, masalah di mana bla bla segala macam. Nah, bukannya orang yang di belakang itu orang yang melakukan tindak lanjut, Pak. Nah, sedangkan orang di depan ini orang terima aja. Dia wawancara, misal Bapak datang, kita wawancara, keluhannya apa dibantu, kita korek informasi. Nanti kita kan buat semacam disposisi, Pak. Disposisi dari hasil ini nanti baru di situ kan masuk ke data tuh, Pak. Masuk ke data. Dari situ baru masuk ke data. Data nanti baru diteruskan. Nah, misalkan dari disposisi itu diteruskan kemana? Ke setelah disposisi tadi yang 2 belakang tadi, sudah semua dicek, kelengkapan berkasnya, masuk ke bidang data. Bidang data. Bukan ke kaset lagi ya? Belum, Pak. Belum ya. Masih di zona luar ya? Ya. Kaset itu beliau sudah ACC akhir. Berarti itu masuk ke bidang data setelah itu? Nggak spesifik bidang, Pak ya. Ya, karena kita nggak ada khusus bidang data, nggak ada. Cuman kan di sistem aja, dia kan terekap semuanya. Terekap semua nanti. Nah, di bidang data itu tuh TP atau masih di luar zona tadi? Kita TP 15 orang ini tidak masuk wilayah teknis, Pak. Nggak masuk? Nah, sama sekali nah. Udah 1,5 tahun. Itu kita udah nggak lagi perkara teknis.
Jadi TP itu dia itu membantu badan untuk perencanaan program, ya. Nanti misalnya menyusun Ranperbub, menyusun rancangan SK Dewan Pengawas untuk anggaran. Nah, kemudian untuk menyusun proposal kegiatan di tahun berikutnya. Nah, itu TP semua, Pak. Jadi TP dia nggak ngurus masalah proposal, buat nggak lagi, Pak. Oh gitu. Nah itu, jadi Berarti setelah tadi ada verifikasi, masuk ke data, lengkap. Nah, terus kemana tuh? nanti proposalnya itu kan akan ada lembar, Setelah valid nih. ya itu kan ada lembar disposisi, Pak. Ada lembar disposisi. Nanti seperti disposisi kita ya. Nah, itu kemana? Ke kepala atau ke ketua? Itu berjenjang, Pak. Berjenjang. Sampai nanti ke KPA-nya, Pak. Tahapan awal setelah berkas komplit tadi, setelah valid tadi. Setelah valid tadi kan nanti diteruskan, itu ada suratnya disposisi, Pak, diteruskan ke PPTK. Ke PPTK. Ya, PPTK nanti melihat program yang ada, ketersediaan program. Misalkan, oh ternyata ini tidak cocok dibantu di sini. Beliau akan mereview ulang. Ya, kalau teman-teman di depan ini mereka cuma melihat secara umum saja, Pak. Misalkan nanti dia datang orang nih, Pak. Saya kebutuhannya A, ternyata di bagian di program kita tahun ini nggak ada program A. Itu bisa ditolak langsung. Kita nggak ada misalnya. Tapi kalau dia bawa program A+, ternyata kita di sini ada A+, itu bisa dibawa diteruskan. Tapi A+-nya itu di bagian mana, berapa jumlahnya itu di PPTK, Pak. Ya. Nah, ini kepotong sedikit. Begitu DPA selesai oleh badan ya kan, program oleh TP tadi kan udah jadi itu oleh perencanaan, udah tanda tangan Dewas juga, kalau di kita kan Dewas, itu kan diserahkan DPA itu ke mana diserahkan. Tapi katakanlah kita kondisi sekarang nih, Pak, ini kan bulan Mei, ini untuk anggaran 2025. Ini kita sudah mulai menyusun untuk 2025 ke DPS. Walaupun secara plafon anggaran yang diterima dari Bapeda itu kan sudah masuk KUPPS, Pak. Cuman mereka masih proyeksi. Baitul Mal Aceh proyeksi penerimaan zakat 2025 sekian miliar. Proyeksi. Masih gelondongan besar, Pak. Nah, sekarang untuk merincikannya itu kan nanti ada, kalau pemerintah mungkin ada tahapan, Pak ya. Ada tahapan KUPPS segala macam bla bla bla. Nah, supaya ini tidak melangkahi, ini kita mulai dulu rancangannya oleh badan. Badan mengajukan anggaran 2025 beserta dengan kegiatan. Programnya apa yang mau dijalankan. Nah, rincian anggaran programnya itu dibuat oleh TP, Pak. Digodok oleh tim TP. Itu yang tadi 15 bareng-bareng tuh. Boleh bareng-bareng secara kolektif, boleh nanti dikuasakan kepada tim ad hoc kecil. Kalau kita di sini biasanya itu barengan, Pak. Kalau kita biasanya pakai nota dinas, Pak. Karena itu programnya program bersama, jadi kita di nota dinaskan. Misalkan kita ada 15. Saya diminta untuk nyusun proposal mengenai pendidikan. Nah, itu seluruh program pendidikan saya buat kakaknya. Nanti Pak Jusma, beliau di nota dinaskan untuk membuat program yang berkenaan dengan pembangunan rumah. Dia buat kakak ya. Buat kakak proposalnya. Nah, semua. Walaupun beliau Pak Jusmair itu bukan di bagian yang menangani pendistribusian. Meskipun dia TP. Bukan tupoksinya lah, Pak. Bukan tupoksinya. Ya. Tapi dia pada saat itu diminta untuk buat itu. Nah, boleh seperti itu. Boleh juga. Itu dia misalkan seperti Pak Muklis sekarang, Pak. Yang buat proposal itu yang buat proposal itu Pak Ihsan. Nah, tim TP Pak Ihsan aja bisa juga seperti itu. Ya, tergantung kebijakan pimpinan. Tapi kalau kita di sini kita masih kolektif kalau untuk proposal itu. Nah, jadi nanti ketika sudah jadi barang itu, barang kasarnya, kan ada rancangan anggaran dana, ada proposalnya. Nah, itu nanti diserahkan ke DPS atau pengawas. Dibahas, digodok segala macam, jadilah dia nanti SK. SK inilah nanti jadi bahannya untuk DPA. SK dari DPS itu. Setelah tadi KAK semua KAK jadi kita duduk bersama DPS baru menjadi
DPA-nya. DPA DPA-nya untuk PBK. Seperti itu. Seharusnya seperti itu. Tadi kan terputus tadi ya. Ya. Masuk di depan ada yang melayani bagian muzaki. Ya. Ada juga yang melayani mustahik kan. Ya. Muzaki sudah ada ruangan khusus sebelah. Ya. Untuk mustahik memang di situ aja. Ya, sepanjang itu Pak, itu pelayanan mustahik semua. Sepanjang itu Ya. pelayanan mustahik. Ya. Kan tadi begitu masuk proposal, misalnya juga pendidikan misalnya. Ya. Pendidikan untuk ke Ibu Sabil misalnya Ya, tanya ya. asnafnya. Ya. Di komisioner sendiri yang 5 itu kan ada bidang masing-masing. Ya. Misalnya kami ini Pak Winur bagian penerimaan, Ya. pengumpul kan. Ya. Tengku bagian pendistribusian, saya bagian data. Ya. Nah, selama ini kami itu di BMK benar-benar ya, kebetulan ini kan mungkin kalau rancu nanti tolong koreksi ya, kasih masukan. Selama ini begitu masuk data itu semua kebagian kami, yang TP di bawah saya itu, yang 2 itu, mau itu proposal pendidikan, mau apa pakir ozor, mau apa saja semua asnaf kebagian data semua bertumpuk di situ. Jadi agak banyak lah kegiatan dari bidang data tadi. Ada yang belum lengkap, orang ini juga yang menghubungi. Mungkin kalau seperti yang Bang Mahfud tadi sampaikan, agak beda jauh nih. Dan apakah itu pertanyaannya fokus ke apanya tadi, ke komisionernya tadi, apakah ada pembagian asnaf itu supaya meringankan sama-sama bekerja, misalnya kayak Bang Mahfud tadi sampaikan, kalau di TV kan ada yang khusus melayani tentang pendidikan Polan. Iya. Itu bagaimana tuh Bang Mahfud? Ya. Ini saya bicara yang di sini dulu Pak ya. Jadi kan kalau di kanun yang terbaru, revisi 10/2021 ya. 2021 ya, yang terbaru itu. Nah, itu TP itu sudah di bawah badan. Jadi secara kerjanya dia itu membantu badan untuk mengeksekusi tugas dan kewenangan badan. Tugas kewenangan badan itu kan disebut Pak, perencanaan, program, riset, kelembagaan dan segala macam. Untuk operasional penyaluran itu menjadi wewenangnya kesekretariatan. Nah, ini kita bicara dulu konteks regulasinya. Sehingga kan ini udah jelas nih Pak, wilayah kerjanya. Sehingga TP itu dia secara perencanaan dan program, sedangkan eksekusi penyaluran zakat oleh sekretariat. Nah, posisi TP itu dia di bawah badan sebagai perpanjangannya badan. Jadi misalkan kita ada 5 badan nih Pak. Nanti kan kalau memang mengikuti ke badan, nanti kan ada satu nanti bagian kelembagaan, pendataan dan kerjasama. Nanti satu itu Ibu Khairina. Kemudian ada Pak Muklis, beliau masalah pendistribusian dan pendayagunaan. Kemudian ada Pak Ihsan, beliau masalah perencanaan, riset dan program. Kemudian ada Pak Rani, Pak Rani masalah pengumpulan. Nah, sekian Pak Ketua satu lagi, Pak Ketua. Nah, nanti kami 15 ini diperbantukan 5 orang masing-masing di bidang. Ini. Misalkan saya nih Pak. Padahal di bawahnya Pak Muklis. Saya di bawah Pak Muklis. Kami cuman karena memang kita sedang revisi pergubnya Pak. Karena itu kan bidang itu Pak Muklis, nama bidangnya itu kan di pergub Pak. Nah, ada sedikit kerancuan di situ Pak. Nah, kita sedang proses revisi pergubnya. Nah, jadi saya di bidang Pak Muklis, pendistribusian dan pendayagunaan. Tugas kita itu membuat pedoman Pak, pedoman juknis zakat. Nah, pedoman juknis zakat, proposal dan KK, proposal awal, kita monitoring di situ semua. Awal masuk ya. Itu seperti itu. Nah, itu jadi TP ini dia secara regulasinya tidak berkaitan dengan operasional Pak. Menerima proposal, menelaah proposal masuk, distribusi itu nggak lagi kita Pak. Ini regulasi dulu Pak. Nah, jadi kalau secara tupoksinya itu TP itu dia cuman
membantu badan. Nah, badan kan masing-masing ada kewenangan Pak. Badan ada kewenangan. Jadi nanti misalkan kita buat proposal untuk 2025, tolong Pak Fulan buat KK-nya. Mereka buat KK. Si TP ini tadi ya. TP-nya tadi Pak. Terserah tuh mau TP dari mana diambil. Seperti tadi Pak, ya. kalau memang kebijakannya kita ini keroyokan bersama-sama, berarti dinota dinaskan. Oh. Karena kan beda bidang tuh Pak. Ya. Nah, berarti kan nota dinas dari pimpinan untuk menugaskan pekerjaan di luar tupoksi dia. Ya. Nah, itu kan di luar Pak. Misalkan itu tugasnya Pak Muklis. Ya. Pak Muklis itu ada 5 orang. Berarti kan secara tupoksi tugasnya 5 orang. Tapi karena kebijakannya itu kita kerjasama, maka untuk bidang lain itu di nota dinaskan. Nah, karena beda bidang ya. Nah, seperti itu. Nah, cuman kalau memang seperti kondisi tadi, itu bisa saja Pak di nota dinaskan untuk kegiatan-kegiatan bersifat teknis. Kita di sini pernah Pak, tahun lalu itu Pak Sekretariat buat telah staff bahwa dalam rangka percepatan realisasi zakat infak, maka dibutuhkan tenaga profesional untuk membantu sebagai kalau bahasa kita ini advisor, istilahnya penasehat, penasehat untuk tim pelaksana di lapangan. Kita di nota dinaskan. Kemudian oleh pimpinan badan kita dibagi, ditunjuk, nggak semua. Semua yang di depan itu dieksekusi oleh orang sekretariat. Ada kesan sedikit, entah mungkin di kami atau juga ada kesan bahwa badan dan TP ini kurang, kerjanya itu kurang. Ya sesuai sama gaji lah kata orang sekretariat. Itu bagaimana tuh? Kita nggak bisa menolak persepsi orang Pak. Itu satu. Yang kedua memang di sini juga berlaku seperti itu. Di sini sama juga Pak. Ini TP seperti seolah-olah nggak ada kerja. Karena dia pemikir aja di meja. Ya, karena kan kita bukan orang lalu lalang. Jadi orang nggak lihat kita di belakang meja. Maka orang persepsi ini TP kok nggak nampak dia di belakang mejanya. Nah, padahal kita itu nanti kalau mungkin Bapak selepas ini bisa conteng tuh Pak. Bapak baca kanun, itu berapa buah turunan peraturan yang harus kita buat. Ya kan? Dari pendampingan, perbannya berapa buah, pergubnya berapa buah, banyak tuh Pak. Kemudian itu belum secara anggaran kan dari tadi yang saya jelaskan tadi Pak. Buat proposal KK sudah siap itu. Buat juknis lagi Pak, satu lagi Pak, pedoman juknis, kemudian monitoring, banyak sebenarnya. Cuman ya seperti tadi, karena kita bukan orang naik turun tangga, orang nggak lihat, nggak kelihatan. Makanya saya berpikir ya ini kan perasaan saja Pak, diabaikan saja Pak. Tinggal nanti seperti kalau kita di sini nanti buat perban Pak, peraturan badan, apa tugas TP. Nanti bisa diadopsi boleh Pak. Apa tugas TP selama 1 tahun. Buat ini banyak. Sehingga itu nanti kita dapat gambaran bahwa ternyata dengan beban anggaran yang dikasih ke kita, dengan pekerjaan kita ini bobotnya itu seimbang. Seperti itu. Nah, dibagi rata saja Pak. Seperti tadi. Misalkan nanti ternyata setelah di breakdown dari kanun di kabupaten kota nggak banyak, ya, silakan dicari aja pekerjaan lain Pak untuk mereka. Di nota dinaskan misalnya jadi ADC, nota dinaskan jadi pemegang database, di nota dinaskan. Sehingga nanti ketika Bapak nilai misalkan gaji TP 3 juta misalnya di daerah, itu dengan beban ini itu kita rasa-rasa sudah cukup. Karena kan kita nggak tahu rasa orang Pak ya. Maksudnya dirasa aja, sehingga nanti kita punya alibi yang kuat untuk bisa mematahkan itu. Berarti kan